Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bertemu kembali di dalam doa bersama para pelayan Tuhan, para tim pelayanan majelis kami Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat doa yang kami naikkan, puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya tidak ada satupun doa yang gugur di hadapan Tuhan. Ketika kami semua sepakat, orang benar yang berdoa, maka Tuhan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih. Pimpin Tuhan seluruh berjalannya rangkaian doa kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kembali dengan diberikan kesehatan dan hari yang baru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ya hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih lagi katakan hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh
hamba-Mu selamanya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau sangat baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kami rindu hadirat-Mu melawat memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Hanya Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur terima kasih. Hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau. Kaulah sumber kemenangan kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh jiwa kami tenang berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau siap melawat memulihkan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung. Meskipun ibadah kami secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami. Kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau. Biarlah Tuhan apa yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu kami percaya Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru. Memberikan kami kesembuhan. Memberikan kami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Thank you Jesus. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipuji.
hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari setiap kita naikkan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Kepada hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Terima kasih Yesus. Pada Pak Prabowo silakan di-unmute. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Terima kasih, kami akan menyampaikan semuanya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Ya, pagi hari ini saya akan belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin kalau kasih tema ya, sikap hati kita dalam pelayanan ya. Dalam pelayanan bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang istilahnya tidak ada tantangan. Tetapi banyak hal dalam hidup kita ini, banyak tantangan dalam pelayanan kita. Ya, seperti di Roma 12 ayat yang ke-11. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara yang kasih, sebelum saya lanjutkan,
saya ingin bercerita sebuah pelayanan ya. Di mana suatu hari saya ini diundang pelayanan ke perumahan Galaksi ya, perumahan mewah di sana. Di sana ada seorang suami istri yang bingung. Dia dituntut cerai sama istrinya. Suaminya tidak tahu apa yang dituntut cerai. Rumah tangga baik-baik saja. Perselingkuhan tidak ada. Istrinya juga enggak ada perselingkuhan. Tapi kenapa istrinya menuntut cerai? Suaminya bingung. Dan akhirnya dia mengundang kami untuk berdoa di rumahnya. Kami berdoa bersama di sana. Satu tim mungkin 7 orang di situ. 6 orang tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tapi pada saat itu Tuhan berbicara sama saya. Saya sampaikan, ibu ini minta cerai karena sebuah perkataan suami. Akhirnya singkat cerita, dia cerita dan nangis. Suami istri ini dipulihkan. Akhirnya kami diajak makan-makan. Akhirnya tidak jadi cerai. Tetapi ada masalah dalam pelayanan itu. Sepulang dari pelayanan, kami dimarahi sama pimpinan kami, Pak Prabowo. Seharusnya Pak Prabowo tidak boleh menyampaikan sendiri pesan itu. Pesan itu harus disampaikan kepada pimpinan, baru pimpinan yang menyampaikan kepada mereka. Waduh, kok jadi begini saya bilang gitu. Bukankah saya yang otoritas di sini? Ya, disitulah pelayanan jadi bingung saya. Sebenarnya otoritas tertinggi itu datang dari Tuhan. Tetapi mereka meminta bahwa dia yang menyampaikan. Saya jawab iya deh. Singkat cerita, bulan kemudian dia mengundang kami kembali ucapan syukur di sebuah restoran mewah. Pada hari hanya aneh sekali, saya ditinggal. Benar nggak pelayanan seperti ini? Ditinggal saya. Bagi saya, makan-makan enggak apa-apa. Kemudian saya berdoa, Tuhan memberikan ketenangan dalam hati saya. Makanan bisa dibeli, tetapi kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan, ketika perkenanan Tuhan ada padamu, itu tidak bisa dibeli. Saat itu, hati saya tenang. Oh ya, terima kasih Tuhan. Sampai sekarang saya nggak pernah diajak mereka pelayan kemana. Saya tidak masalah. Tetapi apa yang Tuhan berikan, saya berterima kasih. Tuhan memberikan hal itu pada saya. Nah inilah banyak hal dalam pelayanan kita itu, sikap hati kita ini kadang-kadang tidak benar. Yang pertama, ya kita memberikan, ambil contoh aja ya. Rasul Paulus ketika dalam pelayanannya, dia tidaklah mudah. Dia konsisten. Apa yang dia katakan, dia kerjakan. Bahkan banyak hal yang dia alami ya di dalam pelayanannya. Bahkan dia kapal karam ataupun dirajam batu, kapal karam dan sebagainya. Masih banyak hal yang dialami, tetapi dia tetap pelayanan. Dia tetap melakukan apa yang dia kerjakan. Karena seperti yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dari dia semuanya, dialah aku telah melepaskan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Ini garis bawah. Lebih mulia dari segala sesuatunya. Yang pertama yang kita dapatkan adalah pelayanan itu kita harus konsisten seperti Rasul Paulus katakan. Apapun keadaan kita, apapun pelayanan kita, kita harus kerjakan. Apapun tantangannya, apapun halangannya, mungkin cemoohan, mungkin hinaan, itu semua mungkin pernah saya alami semuanya. Tetapi marilah kita belajar pada Rasul Paulus. Kita konsisten. Rasul Paulus pelayanannya dari awal sampai garis akhir dia selesaikan.
Selesaikan semuanya sampai garis akhir. Mungkin dalam pelayanan kita semua, aduh capek, aku sudah capek-capek, nggak dapat istilahnya penghargaan. Pak Gembala kok diam aja, semua kok nggak berterima kasih sama saya. Nah, hal itulah yang sering kita alami. Tetapi Rasul Paulus banyak hal yang dialaminya, tapi dia tetap pelayanan, dia tetap melakukan apa yang dia kerjakan. Bahkan dia di penjara pun dia masih berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Padahal dia dalam penjara, tapi dia masih tetap memberikan kekuatan kepada orang lain. Jadi yang pertama itu adalah sikap kita konsisten. Apapun yang terjadi, apapun hinaan, apapun pelayanan kita, marilah kita tetap konsisten. Saya belum tentu juga kuat seperti Rasul Paulus. Mungkin banyak hal kadang-kadang kecewa dalam diri kita. Tetapi marilah kita belajar konsisten. Pelayanan ini memang butuh tantangan. Karena setiap tantangan yang kita lewati, saya yakin dan percaya. Ketika Rasul Paulus mendapat tantangan dan dia lewati, di mahkota kehidupannya banyak berlian, banyak permata di dalam mahkotanya di sana. Karena setiap pelayanan ada permata yang akan ditaruh di dalam mahkota kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara yang kasih, jadi yang pertama kita harus konsisten. Dan yang kedua, kita akan baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai dengan 15. Di sini Elia merasa kecewa. Ya. Saya akan bacakan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terkadang dalam pelayanan ini, ya yang kedua, jangan lebih sama Tuhan. Jangan lebih. Dikit-dikit Tuhan, aku sudah capek, aku sudah korban uang, korban tenaga, perasaan. Tetapi apa yang aku dapat? Mungkin ini Elia juga demikian. Aku sudah giat bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan. Ya, kecewa. Dia sudah bekerja segiat-giatnya, tetapi dia kecewa. Nah, apa yang terjadi ketika kita kecewa sama Tuhan? Tuhan tidak, oh ya Elia, kamu kasihan ya, temanmu dibunuh. Enggak. Oh iya Elia, nanti aku bunuh dah orang yang membunuh teman-temanmu. Enggak. Tuhan malah berkata lain kepada Elia. Firman Tuhan kepadanya, yang berikutnya ya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja di Aram. Nah, ketika kita lebih sama Tuhan, Tuhan tidak. Oh iya, tidak. Tuhan malah berkata, pergilah. Pergilah. Kembalilah ke jalanmu. Seandainya kita lebih hari ini, Tuhan aku sudah kerja segiat-giatnya. Aku sudah capek, aku korban uang, korban segalanya, korban ini, korban itu. Apapun yang aku berikan, aku kecewa Tuhan. Tetapi Tuhan, tanggapan Tuhan lain. Pergi, kembali ke jalan. Artinya, kembali kepada pelayananmu, kembali kepada panggilanmu, kembali kepada apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, kembali kepada destinimu. Pergi melalui padang gurun. Ya, mungkin padang gurun tidak enak. Ya, mungkin Pak Prabowo sampai di mana sekarang? Ya, mungkin kalau saya bicara, saya ada di padang gurun saat ini. Karena padang gurun bukanlah hal yang menakutkan. Padang gurun adalah tempat pendidikan. Karena di sana ada mujizat. Di padang gurun ada tiang awan dan tiang api. Di padang gurun ada berkat. Dan di padang gurun ada
sesuatu yang rohani di sana. Tuhan ajarkan semuanya. Marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita belajar konsisten seperti Rasul Paulus. Janganlah kita kecewa seperti Elia. Karena ketika kita kecewa, Tuhan berkata, pergilah, kembali ke jalanmu, panggilanmu, destinimu. Kalau kita panggilan kita berdoa, kembali ke doa. Panggilan kita sebagai WL, mari kita kembali ke WL. Panggilan kita guru sekolah minggu, kembali sekolah minggu. Jangan ada lebih sama Tuhan. Tuhan tidak pedulikan itu, tapi Tuhan malah ingin hidup kita kembali kepada apa yang menjadi destiny kita. Kembali ke jalanmu, Tuhan berkata begitu. Bahkan kita akan disuruh lewat padang gurun. Setelah sampai ke Damsyik, engkau harus mengurapi Hasai. Artinya, setelah semuanya itu kita jalani, ada otoritas Tuhan yang turun kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kira firman Tuhan sampai di sini ya. Kita dalam pelayanan kita ada dua hal. Yang pertama, kita harus konsisten dalam pelayanan kita. Apapun yang terjadi, kita akan contoh Rasul Paulus. Dan yang kedua, janganlah kita lebay seperti Elia. Karena Tuhan tidak suka itu. Tuhan justru ingin kita kembali kepada jalan kita yang sebenarnya, kepada destiny kita. Jika kita panggilan kita masak, ya kemarin kita tetap masak kembali. Karena Tuhan inginkan itu. Jangan sampai Tuhan bilang lewat padang gurun. Memang menyakitkan, tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin didik hidup kita. Ya, saya kira firman Tuhan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Prabowo. Kita sudah diberkati, diberikan kekuatan supaya kita sebagai hamba Tuhan tetap fokus pada pelayanan kita. Semuanya dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memasuki acara doa syafaat bersama. Kita akan naikkan satu pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Nancy. Kami persilakan. Lord, thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Boleh kami nikmati sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Yesus yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami, di Indonesia negeri kami, di Kota Sidoarjo, Surabaya Tuhan. Semuanya oleh karena Engkau, oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Yesus, Engkau memberkati tempat di mana kami tinggal, negeri di mana kami tinggal. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, bagi pimpinan tertinggi, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, di mana-mana tempat Tuhan, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan boleh ada selalu mengurapi kehidupan mereka. Apapun yang mereka hendak perbuat, apapun yang hendak mereka putuskan Tuhan, biarlah semuanya datangnya daripada Tuhan. Biarlah semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kesejahteraan di negeri, kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami juga. Dan pagi hari ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Mulai pimpinan tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wakil gubernur, bahkan sampai pemerintahan terendah, RT, RW, semuanya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kiranya urapan yang selalu baru, hikmat, otoritas, semuanya biarlah mereka boleh memimpin negeri ini Tuhan. Mereka boleh memimpin daerah ini Tuhan dengan baik, dengan maju Tuhan, semuanya oleh karena Engkau. Biarlah semuanya kembali untuk mempermuliakan nama Engkau. Kami berdoa Tuhan buat keamanan di mana-mana tempat, di seluruh kota yang ada di Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesejahteraan Tuhan, berikan keamanan di mana-mana tempat. Dan dengan keamanan yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau pakai untuk bekerja mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau pakai untuk beribadah mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan Tuhan semuanya Tuhan. Bahkan kalau hari-hari ini Tuhan, sampai hari ini kami masih menghadapi pandemi. Kiranya tangan Tuhan terus menjamah negeri ini. Tuhan ampuni negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan lepaskan kami, bebaskan kami dari pandemi ini Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan kembali normal Tuhan. Ibadah boleh kembali normal, setiap pekerjaan, kantor-kantor boleh dibuka, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, semuanya boleh tumbuh kembali Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan, biarlah negeri-negeri yang lain melihat bahwa tangan Tuhan ada dan menyertai Indonesia. Kami serahkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya
Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Kita akan memasuki pokok doa syafaat yang kedua. Kita bersama-sama berdoa untuk Sinode Gereja Allah Baik yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Alam Cahyo Adisiwi STH. Kami persilakan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami hamba-hamba-Mu boleh datang kepada Engkau Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mau bawa Tuhan, kami mau berdoa untuk Sinode Gereja kami, yaitu Gereja Allah Baik yang ada di Mojokerto. Kami percaya Tuhan memberkati sinode kami yang sampai hari ini ada. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tunjuk Tuhan, yang ada sebagai pemimpin di sinode kami, Pak Haji Hosea, Bapak Pendeta Samuel Hosea. Kami percaya Tuhan, biarlah pengelolaan senantiasa turun atas hamba-hamba-Mu, yang dia memimpin sinode ini boleh berjalan dengan baik. Apa yang menjadi visi misi sinode kami Tuhan boleh disampaikan kepada setiap gereja ada di bawahnya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam kehidupannya secara personal juga Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang duduk dalam pengerjaan harian Tuhan di PKP, semuanya boleh deh ada pengurapan yang daripada Engkau. Setiap yang dikerjakan, setiap yang dilakukan untuk kemajuan sendiri kami ini boleh diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak akan berdoa sendiri GAB saat ini ke dalam Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun gereja GAB di bawahnya boleh berada Tuhan, boleh diberkati oleh karena ada GAB. Terima kasih Tuhan. Silakan sekali lagi gereja kami sinode ini ke dalam tangan Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan Tuhan sinode kami. Lanjut. Ya Tuhan berkasih. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku.
kebenaran dan perisai di hidupku. Untuk pokok doa syafaat yang terakhir, berdoa untuk gereja lokal dan jemaat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Vincentius Wiono. Kami persilakan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan atas hidup kami sampai hari ini dengan baik dan sempurna. Kami menaikkan puji syukur, terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi sampai hari ini dengan baik dan sempurna. Besar kesetiaan-Mu atas hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kami hari ini kembali. Di mana Tuhan, pagi hari ini kami berdoa bersama-sama di dalam doa Hubsum pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas tempat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat bersama-sama beribadah di Sidoarjo. Dan terlebih-lebih Tuhan, Kau juga memberikan kepada kami seorang gembala dan ibu gembala kepada kami untuk memimpin kami dan mengembalakan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau sampai hari ini gereja kami boleh berjalan dengan semestinya, ini semua karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kami percaya ada rencana-Mu di dalam gereja kami, sehingga Tuhan pakai kami, Kau rencanakan kepada kami, untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa baru di dalam mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami senantiasa berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah Kau percayakan mengembalakan kami di tempat ini. Tuhan berkati dengan pengurapan, penyertaan dan kasih setia Tuhan, menyertai dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan berkati kekuatan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Terutama Tuhan, Kau berkati penggembalaannya, di mana sudah Kau percayakan kepada hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan juga Kau perlengkapi hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala, Bapak Immanuel Siono Indra bersama istrinya dengan karunia khusus memperlengkapi dalam pelayannya. Bahkan hikmat Allah yang maha tinggi, hikmat marifat, hikmat akal budi menyertai di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan dimanapun hamba-Mu kedua suami istri ini berada, bisa menjadi berkat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Kau memberkati seluruh keluarga besarnya, keluarga anak-anaknya, mantunya, juga cucunya. Tuhan berkati semuanya dan jadi berkat. Demikian juga hamba berdoa Tuhan, untuk saat ini seluruh jemaat GAB House of Prayer Sidoarjo, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan tilik mereka satu persatu Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, Kau melawat mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur mereka. Yang kekurangan Tuhan berkati mereka. Tuhan yang undur, Tuhan tarik dengan kasih-Mu. Sehingga mereka boleh berbalik ke dalam jalan-Mu yang benar Tuhan. Sehingga mereka hidup mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan, dan belajar memprioritaskan yang terutama kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Dan saat ini Kau sudah hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Tuhan memberkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya kerinduan Tuhan untuk bersama-sama Tuhan memuliakan nama-Mu di tempat gereja kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan di tempat kami.
Tuhan pakai kami, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, terlalu sangat baik. Dan juga Tuhan kami berdoa, khususnya untuk ibadah besok pagi Tuhan, kedua season ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Dan kami mohon kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami yang datang dapat memperoleh kekuatan yang baru daripada Engkau. Kami yang datang dapat dimerdekakan oleh dosa. Dan kami pulang dari tempat kami beribadah. Kau jadikan kami menjadi umat lebih dari pemenang. Dan Kau persiapkan kami untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, seluruh penatua, seluruh diaken Tuhan. Kau pakai menurut panggilan mereka masing-masing. Sehingga Kau bekali mereka dengan karunia-karunia khusus memperlengkapi setiap pelayanan mereka Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Kau memberkati ketiga full-timer kami yang sudah Kau tetapkan menjadi contoh dan teladan di mana kami bersama-sama melayani Tuhan. Kau memberkati, Kau mencukupkan ketiga saudara kami ini, biarlah Tuhan nama-Mu tetap dipermuliakan. Pakai Tuhan, dimanapun mereka berada, jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa Bapa pada saat ini, biarlah kasih, anugerah dan kemurahan-Mu senantiasa turun atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik-Mu. Kami berhak menerima semua janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, ada beberapa saudara seiman kami, jemaat-Mu, yang hamba dipercayakan untuk mendoakan, terutama Bapak Suyatno Tuhan, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, di mana ada sakit perut yang dideritanya. Kami percaya, kami bukan miliknya sakit penyakit. Amen. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berseru bersama-sama memanggil nama-Mu yang ajaib dan penuh kuasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit apapun bentuknya yang ada di dalam tubuh Bapak Suyatno, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Amen. Dalam nama Yesus, kami perintahkan penyakit ini keluar dari tubuh Pak Suyatno. Dalam nama kami Yesus. Percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Bapak Suyatno telah sembuh. Amen. Sembuh, sembuh total. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Dalam nama Yesus. Siapkan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun Kau percayakan berada, jadi berkat. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Rita Runtulalu, di mana Tuhan sudah menjalani pasca operasi. Kami percaya, Engkau sendiri Tuhan, yang mengoperasi dengan tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau, kami percaya Engkau juga yang menyembuhkan dengan sempurna operasi ini. Dan operasi ini akan menjadi cepat kering dan juga boleh pulih kembali dengan tubuh yang sehat. Dengan ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Tuhan berkati keluarga Ibu Rita Runtulalu ini, terutama anaknya. Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan berikan senantiasa kekuatan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran senantiasa Ibu Rita Runtulalu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tetap berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan, yang dimana bersama-sama dengan kami melayani di ladang-Mu di tempat ini Tuhan. Kau pakai semakin hari semakin heran. Kau berkati kehidupannya, terutama pelayanannya, dimanapun Kau percayakan berada, jadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang sanggup melakukan cara yang ajaib atas setiap hidup kami. Ketika kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kami doakan maupun pikirkan saat ini. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi di sorga.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat dan mengalami satu keajaiban dari Tuhan, katakan bersama, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa pagi kita via Zoom. Untuk doa berkat nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel Suyono Indra. Sebagai pujian terakhir kita akan naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga Bapak, ibadah kami pada pagi inilah ibadah yang sungguh amat diberkati. Siapkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk esok hari kami melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, saat sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kami taruh dalam tangan-Mu setiap hamba-hamba-Mu, setiap jerih payah mereka tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, apapun diperbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saudaraku yang kekasih, angkat dua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.